Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Dan tidak lupa kita mengucap salawat salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini pertemuan untuk kesekian, mungkin keempat atau kelima. Minggu lalu saya sudah memberikan penugasan kepada teman-teman dan nanti saya akan mencoba untuk meminta kira-kira masalah dari beberapa teman-teman yang lain yang belum, kira-kira di bagian mana, secara singkat saja, tidak perlu curhat nanti masalah saya Pak begini gitu. Kemudian sampaikan nanti berapa hari ke depan kira-kira bisa diselesaikan. Kita kasih tenggat waktu misalnya ya. Tentu tidak boleh lebih dari 3 hari lah. Agar bisa itu segera dilaporkan walaupun terlambat untuk di list begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Bapak akan mencoba hanya mengulang saja kembali sebagaimana yang kita sering dengar dari orang-orang tua kita bahwa lancar kaji karena diulang. Segala sesuatu kalau sering diulang, insya Allah itu akan menjadikan kita akan lebih baik lah memahami tentang aplikasi yang selama ini sudah kita gunakan, yaitu untuk memudahkan pekerjaan kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kita sebut dengan aplikasi namanya adalah Mendeley. Sekedar informasi teman-teman sekalian, ketika teman-teman lagi proses misalnya share screen seperti ini, saya berharap teman-teman jangan salah ketika melakukan share screen. Ya, ketika teman-teman tekan tombol share screen seperti ini, teman-teman itu mencentang yang kiri atas ini, bukan yang di bawah-bawah ini. Kalau teman-teman mencentang yang di bawah-bawah ini, maka pekerjaan teman-teman itu nanti tidak muncul atau tidak terlihat begitu. Misalnya teman-teman ini, centang ini, habis itu teman-teman share. Berarti semua yang kegiatan yang ada di sinilah yang akan muncul di recordingnya nanti. Kalau ini, berarti ini hanya PDF-nya, semua aktivitas di PDF. Tapi kalau ini screen, semua aktivitas yang kamu lakukan, yang kamu buka di layar kamu, itu akan muncul terlihat. Seperti saya sekarang, yang tampil di tempat teman-teman ini apa sekarang? Halaman apa ini yang tampil? Halaman Mendeley, Pak. Halaman Mendeley ini. Ini kalau saya buka ini yang tampil apa? Ini ya, Microsoft PowerPoint. Muncul ya, terlihat ya. Terlihat ini sekarang berbeda tampilannya, ini jadi Microsoft PowerPoint. Oke ya, terlihat. Nah, selanjutnya untuk sebentar teman-teman, sebentar ya. Oke, mohon maaf saya lanjut. Jadi ini dia. Jadi harus hati-hati, maksud saya ada beberapa teman-teman yang kemarin menyampaikan ke Bapak, Pak, saya kenapa ya ketika saya mau copy dari PDF-nya nggak muncul, Pak, begitu. Nah, jadi harus di share screen lengkap jelas ya. Jadi tidak boleh bingung lah ya gitu ya. Sehingga kamu jadi salah gitu mengerjakan pekerjaannya. Mungkin kamu nonton, setelah kamu tonton ada kekurangan dari sana sini begitu. Oke, itu teman-teman ya. Pertama yang penting untuk kamu ketahui. Kemudian yang kedua, saya akan mengulang kembali terkait dengan penggunaan Mendeley. Dalam proses ini saya akan delete. Bagaimana agar semakin memantapkan sebenarnya. Mungkin teman-teman sudah tahu nih. Udah tahu, ya kalau sudah tahu, duduklah slow di boncengan, duduk bagus, dengar.
kamu kuasai, kamu dengar, nanti kamu tinggal prakteknya bisa lebih cepat. Bagi yang belum, mungkin didengar dengan baik agar semakin tahu dan semakin paham. Yang pertama, kita selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa progres yang dilakukan itu selalu mengambil dari yang namanya Google Scholar. Itu sudah pasti. Saya tidak akan mencontohkan bagaimana mengambil dari Google Scholar lagi. Saya anggap nih filenya sudah saya masukkan kemari. Agar rapi pekerjaan kita teman-teman sekalian, jangan lupa selalu dibuat create folder. Create folder ini adalah kita bisa menyimpan tugas-tugas kita itu sesuai dengan kategorisasinya. Kategorisasi maksudnya mungkin hari ini kita ngerjain tugas hari ini tanggal 2 misalnya, atau kamu sebut namanya tugas keempat, tugas kelima. Ini misalnya nih Pak, udah selesai ini tugasnya. Boleh di delete, boleh saja, silakan di remove folder kalau mau di delete. Ya. Tapi kalau nggak mau di delete, mau di rename, diganti misalnya namanya menjadi tugas ke-6 gitu. Boleh gitu. Boleh diganti namanya. Jadi tinggal klik kanan, pilih apa yang perlu kamu lakukan di sini. Nah, kemarin saya juga sudah mencontohkan tentang add file. Mungkin yang add folder sama watch folder ini jarang kita gunakan, tapi kita lebih banyak menggunakan yang add file dan entry manual. Entry manual ini sudah pernah saya contohkan kan teman-teman? Kalau mengambil dari website, sudah pernah? Pernah, Pak. Oke, sudah Pak. Artinya kalau sudah pernah, saya yakin dan percaya teman-teman sudah paham dan sudah tahu. Nah, tinggal hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana kalau kita menemukan suatu sumber dari Cut Mailida mematikan kamera karena lagi vaksin. Bagaimana kalau misalnya suatu sumber yang kita dapatkan itu misalnya tidak rapi nih. Ini saya delete ya, saya contohkan dulu. Ini saya delete dulu dokumennya. Kebetulan tadi kami melakukan perbaikan di situ. Nah, di sini saya mau contohkan satu file. Saya akan tambahkan file. Nah, misalnya ini ya. Apakah ini? Sebentar. Tentang komputer yang mana kemarin. Nah, ini misalnya modul komputer ini kah? Coba kita buka dulu nih. Nah, misalnya ini. Ya. Kemudian ini jangan lupa diklik kiri 2 kali untuk melihat langsung isinya gitu. Nah, di sini sudah ada ini dokumennya ada berapa halaman? Coba kita cek. Oke, di sini ada muncul ini 40 halaman ya. 40 halaman. Oke, berarti dokumennya ada isinya. Nah, pertanyaannya sekarang coba kita cek metadatanya. Metadata itu yang mana, Pak? Metadata itu yang ini. Coba perhatikan ya. Ini saya coba simpan dulu ini mukanya ya. Oke, ini saya simpan di sini dulu. Biar jangan mengganggu layar. Oke, nah kita cek metadata. Metadata itu ada di sebelah kiri. Saya kemarin ada bilang ini boleh klik yang ini ya. Ini ada, perhatikan kursor saya ini ya, untuk mengarahkan metadatanya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini kan adalah suatu, katakanlah ini modul begitu ya, modul. Tapi kita mau mengambil dari sini. Terus ini tidak rapi metadatanya dibuat di sini. Masa ini jurnal, tapi di sini tidak ada kata jurnalnya begitu. Nah, maka gimana ya solusi yang harus saya lakukan? Maka teman-teman, kita harus memperbaiki metadatanya ini. Cara memperbaiki metadata, perhatikan judulnya terlebih dahulu. Ini judulnya sudah benar. Nah, penulisnya kira-kira siapa? Nah, penulisnya di sini, ini terlalu banyak dan ini kayaknya sudah tidak benar. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata Direktorat Integrasi Data Sistem Puji Suyanto. Itu sudah tidak benar. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau ini pun mau tetap diambil, cukup saya rasa digunakan kalimat di sini pemiliknya itu adalah, ini kan karena tidak ada penulisnya di sini siapa orangnya. Boleh langsung disebut namanya IPB saja gitu. Ya. Karena ini yang punyalah Institut Pertanian Bogor. Tapi kalau sumber ini bisa dihindari, maksudnya ini nggak mau dipakai, ya ini berarti nggak usah diperbaiki. Tapi kalau memang ini mau tetap kamu pakai, ada yang kamu ambil dari sini kalimatnya, misalnya banyak, begitu, jangan lupa ya selalu menyertakannya. Kamu cek dulu ini jurnal atau buku. Kayaknya ini buku. Atau book section gitu ya. Kayaknya ya book section. Modul ada nggak di sini modul? Nah, sepertinya modul tidak ada. Nah, maka boleh juga report ya, diambil report ini ya.
laporan. Ini kayak sejenis laporan dia, karena jumlahnya hanya 40. Tapi kita pilih aja book section. Nah, ini penulisnya. Apa nama bukunya? Ini bukunya tadi. Kalau book section terlalu repot, kita pilih book aja lah. Ya, kayaknya book aja lah buku. Nah, publication-nya apa? Publication-nya itu adalah ini, IPB ya, Institut Pertanian Bogor gitu. Ini contoh saja teman-teman. Mana tahu memang dalam proses yang mau diambil itu ada tulisan yang pengen banget kita untuk mengambil dari situ gitu. Nah, di sini memang tidak ada jelas ya, tidak jelas di sini tahunnya begitu ya. Tahunnya tidak ada begitu. Maka bagaimana kita mencoba untuk mencari tahu? Nah, makanya teman-teman harus temukan ini di mana ini teman-teman download, harus teman-teman dapatkan. Oh ya, di sini ada rupanya tahunnya, sorry. Ada di atas rupanya, sorry. 2017, udah benar ya. Nah, volumenya di sini kan tidak ada volume, ini boleh dikosongkan saja atau boleh diisi dengan kosong saja juga tidak masalah. Isunya juga kosong juga nggak apa-apa. Halamannya teman-teman di sini ada halaman 1 sampai halaman 39. Ini halaman 39. Boleh teman-teman tulis 1 sampai 39. Abstraknya ini Pak, ini boleh aja kosong, nggak usah diisi juga nggak apa-apa sih. Kalau mau diisi juga boleh. Ini teks ini nggak usah, keyword nggak usah, kotanya jelas ya, ada kata Bogor tadi ya. Edisinya nggak usah, editornya nggak usah. Publishernya adalah penerbitnya ya. Penerbitnya itu adalah Institut Pertanian Bogor, kembali kita tulis. Institut Pertanian Bogor. URL-nya kosong, ini kosong, SBN-nya ada, ini ada apa benar apa enggak? Mungkin saja ini terbaca dari metadatanya. Tapi ini kalau misalnya ini meragukan, tidak ada, dikosongkan. Nah, maksud saya adalah disinilah sentuhan manusia penting. Sehebat apapun teman-teman, komputer, kalkulator itu yang membuatnya siapa? Yang membuat kalkulator itu adalah manusia. Yang memberi perintahnya itu adalah manusia. Ya, 1.527.425.000 rupiah kali 10.473.256.413. Coba itu dikalikan. Kita manusia pasti mumet ngerjain itu. Tapi kalau kalkulator kamu suruh itu, nanti dia bisa mengerjakan sekejap mata. Artinya apa? Hebat pun kalkulator itu, tapi yang membuat program kalkulator manusia. Nah, hebat pun ini Mendeley, tapi dia akan hebat kalau kita yang memperbaiki metadatanya. Maksud saya, kalau metadatanya tidak rapi, maka nanti di daftar pustaka akan banyak yang sembarangan, asal-asal. Dan itu nanti teman-teman bisa lihat nanti di pekerjaan teman-teman. Nah, jadi teman-teman masih ada waktu untuk memperbaiki karena tugas teman-teman itu saya lihat di Google Drive. Tugas-tugas itu masih banyak berantakan dan tumpang tindih, saya cek. Sehingga menurut saya tugas itu sebaiknya disimpan aja di masing-masing laptop kalian. Nanti aja kirim, kalau sebelum Meet akan saya minta untuk dikirim nanti di Google Form untuk diupload. Karena saya tengok ada yang di luar, ada yang di dalam, kayaknya memang masih belum pandai mungkin menggunakan Google Drive. Tapi ya udah, namanya kita masih semester 1, kita masih belajar. Semua kan masih proses belajar. Itu kita maklumin lah seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, apa yang akan kita kerjakan hari ini? Kita akan coba melihat ini library kita ini. Misalnya kita contohkan satu lagi, filenya kita pilih misalnya dari sini ya. Apa contohnya lagi ya? Misalnya ini mungkin apa isinya, jurnal kah? Nah, ini kayak gini yang sering teman-teman. Ketika diklik gini, dia muncul seperti ini, no title katanya. Nah, ini no title. Padahal judulnya ada. Masa ini jadi kayak bahasa Arab gini? Ini artinya metadatanya ini nggak bagus. Nah, kalau metadatanya nggak bagus, kita yang harus memperbaikinya. Nah, makanya jangan lupa dari mana ini Anda download, dari mana Anda cari, telusuri. Telusuri ini dari mana. Ini mungkin karena saya ambil dari laptop saya, kemarin pekerjaannya udah berlalu. Jadi kalau bisa ngerjain tugas itu, kalau bisa dalam waktu berentet, jangan terputus-putus. Misalnya hari ini nyari bahan dulu, jangan. Sekaligus nanti cari bahan, langsung buka di Mendeley, langsung copy, pindahkan, lakukan paraphrase. Saya akan contohkan misalnya seperti ini. Ini kita delete ya.
karena ini tidak bagus. Tapi kalau mau diperbaiki apakah bisa ini? Ya bisa. Tinggal di copy aja ini judulnya, pindahkan kemari. Ini jurnal, udah benar jurnal artikel. Ini di copy. Kalau misalnya dia sulit untuk di copy seperti ini, Anda bisa ketik langsung ya. Karena kan di sebelah nampak itu kan tulisannya. Ini Anda delete, baru Anda ketik peran penting begitu. Ya, dan seterusnya ya, ini saya hanya contohkan saja dan seterusnya. Penulisnya siapa? Ada penulisnya, namanya Anissa Mauliani. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mau memperbaiki metadata, jangan lupa nama keduanya dulu, baru nama pertama. Andaikan ini, teman-teman sekalian. Nah, yang di sini sekarang saya coba ambil. Namanya misalnya Nur Sri Amaya ini. Kita ambil contoh. Dia adalah penulis kedua nih, misal. Maka kita enter. Teman-teman sekalian, kita enter ke bawah. Kita gunakan kata kalimat kayak marganya si Nur Sri Amaya, kalimat terakhir dari namanya kita ambil. Amaya, misalnya Nur Sri. Elvina Azaria misalnya, enter ke bawah. Azaria ambil, baru koma Elvina. Seperti ini teman-teman, cara mengambilnya. Kalau dia banyak namanya, dia selalu harus di-enter dulu ke bawah, baru ditulis nama kedua. Jangan disambung ke samping. Nah, setelah ini kan hanya contoh ya, hanya contoh saja ya. Jurnalnya di mana dicari tahu, ini Jurnal Informatika Bisnis. Tahunnya dibuat tahun berapa? Ini dicari makanya. Ini kan tidak lengkap ini metadatanya. Berarti jurnal ini kurang bagus berarti. Nah, ini saya close ya. Saya nggak jadi praktekkan. Saya ambil contoh yang sudah rapi ini. Misalnya ini. Ini jurnalnya saya ambil dari internet. Rapi banget. Di sini ada kata-kata jurnal Abdidas. Volumenya lengkap. Metadatanya juga bagus. Komplit. Tanpa harus diperbaiki. Seperti itu. Nah, kalaupun ada perbaikan ya diperbaiki saja. Contoh misalnya kayak gini. Mardin Herinda. Ini kan namanya. Baharudin. Lanane, Nane Komala. Itu seperti itu penulisannya. Nah, apa nama jurnalnya? Abdidas. Sudah benar. Volumenya tahunnya 2020. Volume 1. Nomor 3. Halamannya halaman 137 sampai 143. Jadi pengelola jurnal yang bagus itu biasanya dia metadatanya ini lengkap, dibuatnya bagus. Jadi kalau nggak lengkap, tugas kita lah untuk memperbaikinya. Karena sehebat apapun Mendeley, dia terkadang hanya akan membaca nggak rapi. Jadi kalau nanti di daftar pustaka teman-teman, saya temui daftar nama-nama kayak tulisan-tulisan huruf Cina, huruf Arab, berarti teman-teman tidak memperbaiki metadatanya. Ya, ingat ya, ini namanya metadata. Metadata itu artinya adalah data-data yang harus diperbaiki. Nah, mari kita kasih contoh dalam pengerjaan misalnya Microsoft Word. Dan hari ini saya mau mencontohkan kayak mana kalau kutipannya diletak di depan. Nah, saya akan ambil misalnya satu kalimat. Begini teman-teman, cara kerja di Mendeley agar cepat adalah, pertama buka My Library Anda, buka di mana Anda letakkan file-filenya. Kalau bisa di sini file-filenya sudah Anda upload semua ya. Setelah Anda upload, udah Anda masukkan, misalnya kemarin saya sudah ada menjelaskan nggak tentang memasukkan secara manual kemarin? Ada, Pak. Sudah pernah kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang ngambil dari website, sudah pernah kan teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Nah, Pak. andaikan misalnya teman-teman sudah mengambil dari sini semua. Sudah Anda ambil, sudah masukkan semua di sini, misalnya ada 20 gitu. Teman-teman langsung kerja di Mendeley. Langsung kerja di Mendeley itu maksudnya kayak mana Pak Supriyadi? Nah, kamu langsung mulai melakukan pengetikan. Apa misalnya yang kamu ketik dengan bahasamu sendiri? Nah, misalnya apa? Referensi Mendeley. Nah, misalnya ini bahasamu sendiri ya. Nah, sesuai dengan yang saya pelajari pada mata kuliah komputer, sangat memudahkan pengerjaan saya dalam membuat daftar pustaka dan kutipan, sehingga di makalah yang saya kerjakan, teman-teman tidak perlu takut ya, belajarlah untuk mengetik cepat, walaupun bersalahan, belajarlah untuk mulai mengetik cepat. Nanti bisa di delete ya, digeser di kursornya, bisa digeser. Sehingga di makalah yang saya kerjakan, saya tidak perlu
capek. Nah, misalnya ini bahasanya bahasa anak muda gitu. Saya tidak perlu repot untuk membuat daftar pustakanya secara manual. Karena memakan waktu yang lama dan ribet. Nah, ini misalnya bahasamu kan. Nah, ini bahasamu karena kamu nggak mengutip. Ini bahasamu sendiri. Nah, sekarang kamu ambil dari bahasa orang lain. Nah, tentang Mendeley. Nah, kita ambil contoh nih. Kita langsung kerja di mari. Nah, ini dia. Ini klik kiri 2 kali. Nah, kamu cari mana yang kata-kata yang menguatkan terkait dengan Mendeley. Nah, ini boleh ini. Akibatnya tak sedikit tulisan penulis ditolak oleh editor jurnal karena alasan yang sepele terkait penulisan sitasi dan referensinya yang tidak baku dan konsisten. Nah, ini dia. Banyak tulisan jurnal itu teman-teman ditolak. Kenapa ditolak? Karena nggak pakai Mendeley. Ya, pihak jurnal mengatakan mohon maaf, kami tidak menerima karena ini berantakan daftar pustakanya. Kalau mau pakai gunakanlah ini. Nanti ada kita pelajaran di APA Style, Chicago, IEE gitu ya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi teman-teman. Mari kita sedikit percepat. Nah, ini kita copy misalnya. Nah, akibatnya, nah ini boleh akibatnya ini kita ambil dari kalimat si kawan tadi kan. Akibat dari tadi ada orang yang mengetik manual, ini juga ada hubungannya kan kemarin. Saya tidak perlu repot untuk membuat daftar pustakanya secara manual karena memakan waktu yang lama dan ribet. Akibatnya tak sedikit penulis, ini masih nyambung kalimatnya. Nah, misalnya nih kita mau mengambil kutipannya di belakang. Tadi namanya Mardin. Ini Mardin. Mardin, oke. Ini kalau di belakang. Kita tunggu titik. Ini kita rapikan. Kita buat dia home. Ini Ctrl J ya, teman-teman. Ctrl J ya. Ctrl J supaya rapi. Kemudian ini masukkan ke dalam sedikit menjorok pakai tab TAB supaya ke dalam jadi paragraf. Kalau mau diatur hurufnya silakan diatur Times New Roman. Pilih 12. Kemudian pilih paragraf, teman-teman. Kemudian pilih di sini 1,5. Spasinya 1,5. Ini paragraf ya. Caranya tadi di blok dulu dia, baru pilih paragraf, pilih ini 1,5, baru oke. Dia udah jadi panjang ke bawah. Nah, misalnya kita mau bikin paragraf kedua nih. Kita mau melakukan pengutipannya di depan. Nah, kalimat apa lagi misalnya yang mau kita ambil dari yang tadi? Nah, ini teman-teman misalnya. Nah, ini misalnya. Permasalahan ini hadir. Nah, ini misalnya teman-teman. Ini mau kita ambil, kita kutip ya. Sampai kemari gitu. Ini panjang nih teman-teman. Kita copy nih. Nggak apa-apa. Karena ini satu kalimat. Walaupun dia panjang, satu kalimat boleh. Yang nggak boleh itu berbagai kalimat kamu ambil langsung. Gitu ya. Nah, ini. Ini kita letak di depan. Nah, ini tadi siapa yang mengatakan ini semua? Si Mardin tadi kan. Tetapi kita mau mencoba dia kita letak di depan. Nah, kita letak di depan teman-teman sekalian. Kita lakukan kursor, letakkan kursor di depan. Habis itu buka reference, buka insert citation, ketik lagi Mardin tadi. Ya, boleh Pak berulang-ulang kita ketik si Mardin tadi. Boleh, ada masalah. Mardin, oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini Pak Supriyadi, gayanya ini bisa dirubah nanti Pak. Bisa ya teman-teman. Gayanya bisa dirubah ya. Boleh APS, APA, boleh IEE ya. Kalau Bapak ingin nanti kalau Anda mengerjakan semua tugas wajib pakai IEE aja teman-teman ya. Minta tolong Bapak ya. Pakai ini aja teman-teman, pakai IEE. Karena IEE itu adalah standar internasional ya. Tapi saya mencontohkannya misalnya pakai APA dulu aja. Oke ya, contoh ini APA. Nah, Pak Supriyadi, kalau kita buka Pak itu di penerbit Pak. Penerbit yang terkenal itu misalnya penerbit Dipublish. Ini sama dengan Erlangga ini. Nah, di sini dikatakan oleh penerbit Dipublish ini di Yogyakarta ini, mereka mengatakan apa? Kalau kita mengutip di belakang, kita sudah benar kayak tadi teman-teman. Ini dia. Nama baru tahun. Kalau kita mengutip di depan, namanya dulu baru buka kurung. Baru buka kurung tahun. Sekarang kayak mana cara membuat seperti ini? Agar kita tidak salah. Nah, langkahnya teman-teman, klik di citation, sehingga dia berwarna keabu-abuan seperti ini. Klik edit. Kemudian klik pada nama.
klik di nama ini, arahkan kursor ke nama, klik kiri 1 kali, kemudian klik suppress author. Suppress author, baru oke. Nah, yang muncul tinggal tahunnya saja. Terus Pak Supriyadi, kayak mana kita menuliskan namanya tadi Pak, si Mardin dan Nane? Silakan kamu letakkan kursormu ke kiri, seperti ini, letakkan kursor ke kiri, terus ketik manual, Mardin dan Nane. Seperti inilah caranya teman-teman. Sehingga nanti tahunnya saja yang digunakan. Baru kamu gunakan kalimat di belakang, mengatakan bahwa titik 2, ini kamu berikan tanda kutip, karena ini kamu kutip semuanya dari punya dia, kamu kasih tanda kutip depan sama kutip belakang baru titik. Permasalahan ini hadir disebabkan oleh 2 hal utama, yaitu minimnya pengetahuan tentang pengutipan referensi yang mengacu pada ini. Kedua, penulisan sitasi dan referensi masih dilakukan secara manual tanpa menggunakan aplikasi pengutipan seperti Mendeley. Nah, ini teman-teman sudah di depan. Nah, Pak Supriyadi, kami pengen melihat kayak mana Pak nanti daftar pustakanya kalau misalnya dia hanya tahunnya aja seperti ini Pak. Coba Bapak bikin Pak daftar pustakanya, kami mau nengok. Daftar pustaka. Apakah dia walaupun tahun gini Pak, tetap bisa nanti muncul daftar pustakanya? Tetap bisa. Klik aja insert bibliografi. Yang tadi udah saya hapus ya teman-teman, paragraf pertama udah saya hapus. Supaya jangan teman-teman menganggap itu kan karena di belakang gitu. Ini bukan. Tetap muncul teman-teman. Tetap muncul. Ya, jadi ingat sekali lagi saya ulang, klik di sini. Misalnya nih teman-teman mau mengubahnya jadi ke belakang aja lah Pak. Kayaknya di depan kurang mantap rasanya gitu. Biasanya kalau di depan itu dia harus paragraf baru dan dia berada di awal kalimat teman-teman ya. Menurut ini gitu ya, boleh juga gini. Menurut, nah boleh gitu. Menurut Mardin dan Nane, boleh. Bahwa, boleh gitu ya. Boleh juga Mardin dan Nane mengatakan. Nah, boleh gitu ya. Maksudnya ini untuk menguatkan teori-teori yang kamu ambil. Bahwa begitu ya. Nah, kalau sudah siap seperti ini udah beres. Nah, jadi nanti Bapak mau meminta tolong kepada teman-teman. Habis ini saya akan berikan satu judul makalah baru. Saya mau lihat teman-teman menggunakan dia kutipan di depan dan kutipan di belakang. Memvariasikannya begitu. Oke? Setelah siap mata kuliah kita ini nanti, recordingnya saya kirim nanti ini ke YouTube. Nanti saya kasih linknya, Anda kalau mau tonton ulang silakan caranya. Tapi kalau boleh saya ulangi kembali teman-teman, caranya adalah silakan klik di sini, sehingga dia warnanya muncul ke abu-abuan. Habis itu edit, citation, baru arahkan kursornya kemari. Arahkan, baru muncul ini. Kalau teman-teman misalnya mau menggunakannya ke belakang, memindahkannya ke belakang, ini jangan dicentang. Tapi kalau di depan, ini dicentang. Oke. Pak Supriyadi, ini apa ini fungsinya Pak? Halaman ini, page. Halaman ini teman-teman, tujuannya untuk semakin lebih detail. Oke, saya contohkan ya. Di halaman berapa tadi ini kamu kutip? Misalnya halaman 138. Kamu pengen lebih lengkap. Kalau kamu udah menggunakan ini, berarti kamu sudah master Mendeley. Kalau kamu sudah bisa pakai halaman, kamu tergolong master Mendeley. Kenapa saya katakan begitu? Kamu sudah paham sampai menggunakan halaman. Tinggal tambahkan aja halaman. Oke. Nah, ini muncul teman-teman. 2020. Ini artinya page ya. Diambil dari bahasa Inggris. Page. Halaman 138. Seperti itu. Oke? Mengatakan bahwa ini begitu. Dan tidak ada perubahannya ke belakang. Nah, inilah teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi bahan diskusi kita. Dan inilah ilmu yang bertambah untuk teman-teman hari ini. Terkait bagaimana kalau misalnya penulisnya banyak itu biasanya nanti dia akan menggunakan add all dan mungkin akan kita bahas untuk minggu depan. Kita mengambil kutipan misalnya dari 2 sumber gitu, dari punya si Mardin Nane, satu lagi misalnya dari punya Bapak Supriyadi Panggabean, kita tempelkan dia duetkan itu nanti ada dari berbagai sumber. Saya rasa begitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau tidak ada dan mungkin nanti saya tonton aja Pak dari recordingnya silakan. Saya rasa cukup jelas penjelasan saya karena tidak terlalu repot. Intinya adalah berarti hari ini bertambah ilmu pengetahuan bagaimana cara menggunakan di depan dan bagaimana cara menggunakan di belakang. Dan bukti nyatanya teman-teman nanti saya akan berikan tugas, saya mau melihat di hasil tugas itu apakah sudah melakukan di depan, di tengah ataupun di belakang.
Kalau di tengah itu maksudnya kamu menggunakan 3 kalimat. Kalimat pertama kamu kutip, kalimat kedua kamu kutip, kalimat ketiga kamu kutip. Pak Supriyadi, kalau kita banyak mengutip, apakah kita itu nggak dibilang plagiat, Pak? Tidak. Kamu itu malah dianggap orang yang banyak membaca. Kenapa? Karena banyak jurnal udah kamu baca, kamu gunakan, kamu tempelkan. Yang sulit itu adalah meramunya menjadi satu bahasa yang sinkron dari atas sampai ke bawah. Saya rasa demikian teman-teman, karena waktu kita tinggal 1 menit. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti tugasnya saya sampaikan di grup WA kita. Kerjakan dengan ikhlas. Teman-teman yang belum selesai tugas recording, silakan nanti laporkan di grup juga sampai kapan bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.